Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya bersama saya Desa Aristia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kalkulus mengenai integral Riemann atau integral tentu. Kita langsung saja ke pembahasannya. Ada yang tahu ini jembatan apa? Iya, ini adalah jembatan Tacoma di Amerika, dibangun pada tahun 1940, tapi 4 bulan kemudian jembatan ini roboh. Nah, kalau kita perhatikan, pilar-pilar pada jembatan ini membentuk partisi-partisi yang akan kita temukan dalam pokok bahasan menghitung luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, di sini kita akan punya koordinat kartesius pada sumbu vertikal sumbu Y dan sumbu horizontal sumbu X. Nah, di sini kita punya kurva Y sama dengan Fx. Kemudian garis X sama dengan A, garis X sama dengan B. Dan kita punya daerah S. Daerah S adalah daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan Fx dibatasi garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B di atas sumbu X. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung luas daerah S ini? Tapi sebelumnya kita perlu bertanya ke diri kita, apa sih makna dari kata luas? What is the meaning of the word area? Kalau bangun datar yang sisinya lurus, itu mudah saja kita menentukan luasnya. Misalnya persegi panjang, kita tahu luasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian kalau segitiga, luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita punya poligon, kita bagi menjadi segitiga, kemudian kita hitung masing-masing luas segitiga, misalnya A1, A2, A3, A4, kemudian kita jumlahkan luasnya. Tapi bagaimana kalau kita punya sisi yang melengkung seperti kurva Y sama dengan Fx? Bagaimana cara kita untuk menghitung luasnya? Nah, idenya kita akan pelajari pada integral Riemann. Ide dasarnya adalah kita akan membagi daerah S ini dengan menggunakan partisi-partisi. Nah, sama seperti pada jembatan Tacoma tadi yang pilar-pilarnya kita perhatikan seperti ada partisi-partisi ya, bagian-bagian. Nah, nanti dari daerah S ini akan kita bagi menjadi partisi-partisi yang kita bentuk berupa persegi panjang. Kemudian kita menghitung luas masing-masing persegi panjang, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita akan mendapatkan perkiraan luas daerah S. Setelah itu, setelah kita mendapatkan aproksimasinya, kita hitung limitnya. Oke, mungkin kedengarannya belum paham ya, atau ada yang sudah paham, sudah pernah belajar. Oke, kita akan lanjut saja. Untuk lebih jelas kita akan bahas contoh yang pertama. Nah, di sini kita punya kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Daerah S dibatasi oleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 di atas sumbu X. Bagaimana cara kita menghitung luas daerah S? Sebut saja luas daerah S ini nanti kita katakan L ya. L untuk menyatakan luas daerah S. Nah, solusinya yang pertama kita akan menggunakan yang namanya titik acuan kanan. Apa sih maksudnya ini titik acuan kanan? Jadi tadi kan di awal saya mengatakan bahwa kalau kita punya daerah S, kita akan membagi menjadi partisi atau bagian-bagian. Nah, di sini kita akan membagi S tadi menjadi 4 misalnya. Kita punya S1, S2, S3, S4. Nah, masing-masing ini lebarnya sama. Ada yang tahu berapa lebarnya ini masing-masing? Atau jaraknya ini dari 0 ke 1/4? Iya, ini jaraknya atau panjangnya ini adalah 1/4. Dari 1/4 ke setengah, ini juga 1/4, 1/4, dan 1/4. Kita sebut ini lebar ya. Lebarnya sama semua yaitu 1/4. Nah, lihat kalau kita menggunakan titik acuan kanan, kita akan punya persegi panjang seperti ini. Perhatikan bahwa tinggi dari persegi panjang ini kita gunakan di titik acuan kanan. Jadi 1/4, kemudian setengah,
3/4 dan 1. Ini tepat ya, tepat menyentuh kurva ini. Kita tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dalam hal ini kita akan mengatakan ini lebarnya, yang ini tinggi. Yang ini tinggi, tinggi, tinggi. Jadi masing-masing untuk persegi panjang ini akan kita kali lebar kali tinggi ya. Lebar kali tinggi, lebar kali tinggi, dan lebar kali tinggi. Jadi tingginya adalah untuk X sama dengan 1/4, kita masukkan ke Y sama dengan X kuadrat, berarti 1/4 kuadrat, kemudian setengah kuadrat, 3/4 kuadrat, dan 1 kuadrat. Lebarnya tadi 1/4, masing-masing ini lebarnya 1/4. Nah, kita katakan kita memiliki 4 subinterval. Subinterval yang pertama 0 sampai 1/4, kemudian yang kedua 1/4 sampai setengah, kemudian setengah sampai 3/4, dan 3/4 sampai 1. Subinterval ini adalah subinterval tertutup ya. Kemudian tadi saya mengatakan lebarnya 1/4, tingginya tentu untuk X sama dengan 1/4 kita kuadratkan karena tadi kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat. 1/4 kuadrat, setengah kuadrat, 3/4 kuadrat, dan 1 kuadrat. Misalkan R4 merupakan perkiraan jumlah dari persegi panjang ini, kita akan peroleh R4 sama dengan, jadi ini lebarnya tadi 1/4 dikali ini tingginya ya 1/4 kuadrat, ditambah lebarnya 1/4 sama ya 1/4 semua lebarnya, dikali dengan tingginya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 15/32 sama dengan 0,468875. Kalau kita perhatikan dari gambar yang tadi, ini luasnya kita nyatakan sebagai L, sedangkan yang ini ya sebelah kanan ini R4, karena kita tadi mengatakan untuk titik acuan kanan kita misalkan menjadi ini dibagi menjadi 4 partisi, luasnya kita tuliskan dengan R4. Kalau kita perhatikan jelas terlihat bahwa L ini L kurang dari R4. Kenapa saya katakan kurang dari? Lihat, ada bagian yang lebih di sini yang di atas kurva ini. Nah, ini lebih nih. Sedangkan di sini kan tidak ada. Jadi L kurang dari R4. Kita sudah memperoleh R4. Jadi kita bisa mengatakan bahwa L kurang dari 0,46875. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan titik acuan kiri? Kalau kita menggunakan titik acuan kiri, berarti sebelah kiri yang menyentuh kurva. Jadi kita punya untuk X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1/4, X sama dengan setengah, X sama dengan 3/4. Tingginya masing-masing kita masukkan ke Y sama dengan X kuadrat. Yang tadi 0, 1/4, setengah, 3/4. Jadi kita punya subinterval 0 sampai 1/4, kemudian 1/4 sampai setengah, setengah sampai 3/4, dan 3/4 sampai 1. Jadi lebarnya 1/4, tingginya 0 kuadrat, 1/4 kuadrat, setengah kuadrat, dan 3/4 kuadrat. Diperoleh dari ini kita menggunakan titik acuan kiri. Jadi 0, 1/4, setengah, 3/4. Kemudian sama tadi caranya. Nah, di sini harusnya bukan R ya, saya menggunakan L4. L4 ya. L4 itu untuk titik acuan kiri. Kalau R4 tadi untuk yang titik acuan kanan ya. L4 jadi 1/4 kali 0 kuadrat ditambah 1/4 kali 1/4 kuadrat ditambah 1/4 kali setengah kuadrat ditambah 1/4 dikali 3/4 kuadrat sama dengan 7/32 sama dengan 0,21875. Jadi ini typo ya, harusnya L. Kita lihat kalau dari gambar
jelas bahwa L itu lebih daripada L4. Kalau L4 ini nih ada bagian yang tidak terhitung, ini yang putih ini. Sedangkan kalau L kan semua yang di bawah kurva. Jadi kita akan mengatakan bahwa L itu lebih dari L4 kurang dari R4. Jadi ada di antara 0,21875 dan 0,46875. Ini tadi L4, yang ini R4. Jadi L lebih dari 0,21875 kurang dari 0,46875. Kita akan mengatakan bahwa ini adalah lower and upper estimates for A. A-nya ini maksudnya luas ya, L. Nah, ini harusnya kalau kita terjemahkan, A itu area, kalau dalam bahasa Indonesia luas, L ya. Jadi lower estimate itu apa? Lower estimate ini estimasi bawah, sedangkan upper estimate estimasi atas. Yang mana estimasi bawah? Yang estimasi bawah itu yang 0,21875, sedangkan estimasi atas 0,46875. Ini kan tadi R4, ternyata kalau dilihat di gambar kan ini yang lower ya, ini yang lower estimate. Kemudian yang R4 gambar yang ini adalah upper estimate. Oke, kita kembali. Nah, jadi ini yang lower estimate, upper estimate. Baiklah, sekarang kita akan melihat jumlahan luasan yang kita partisi tadi menggunakan GeoGebra klasik. Di sini saya sudah membuka GeoGebra klasik dengan fx-nya x kuadrat. Untuk n sama dengan 4 kita membagi menjadi 4 partisi persegi panjang. Kita lihat di sini untuk persegi panjang yang berwarna lebih gelap ini untuk yang lower sum, sedangkan yang di atasnya ini untuk upper sum. Kita lihat untuk lower sum itu luasnya sama dengan 0,22, sedangkan untuk upper sum 0,47. Artinya untuk menggunakan estimasi bawah itu lebih kecil dibandingkan menggunakan estimasi atas, 0,22 kurang dari 0,47. Sedangkan untuk luasan tepat di bawah kurva x kuadrat dibatasi oleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 di atas sumbu x, ini tentu berada di antara nilai ini. Jadi lebih dari 0,22 kurang dari 0,47. Nah, kalau partisinya kita naikkan misalnya 9, n-nya 9, ini partisi persegi panjangnya semakin kecil ya. Ini aproksimasinya tentu akan perkiraan luas ini akan semakin baik. Nah, kita tingkatkan terus sampai ini n sama dengan 100. Nanti kita akan menggunakan n yang mendekati tak hingga, sehingga aproksimasi kita akan baik. Jadi kita akan mendapatkan luas dari daerah di bawah kurva x kuadrat yang dibatasi oleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 di atas sumbu x itu menjadi baik. Kalau kita menggunakan n mendekati tak hingga, nanti kita akan menggunakan limit untuk aproksimasi luas.